Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan meliput adanya empat sosok manusia yang selalu gentayangan di tanah kosong yang bisa Anda lihat. Mohon maaf, posisi malam hari Anda bisa mengetahui dan memang masih sore hari Anda bisa dengar ada orang ngaji memang pas hadirnya malam Jumat Kliwon yang ada. Padahal baru saja sholat maghrib. Orang pada berdoa di seluruh tempat ibadah. Bisa kalian dengar suara-suara orang sedang berzikir yang ada. Namun di sisi lain, di mana adanya di Wijaya Timur, di sini memang keras sekali adanya banjir sehingga banyak rumah dibongkar. Sehingga di sini yang Anda lihat yang gelap ini hanya cuma kelihatan lampu kedip-kedip saja. Ini sebetulnya bekas rumah gedungan, ada beberapa rumah yang sudah dihancurkan karena memang di sini keras sekali suka banjir. Mereka berpindah, termasuk di daerah lingkungan sini juga banyak sekali yang rumahnya semuanya dihancurin dengan sengaja. Mereka tidak betah adanya tinggal di daerah kumuh yang ada. Mari kita kembali kepada empat sosok manusia yang selalu gentayangan yang ada di tanah kosong ini. Bekas gempuran atau bekas rumah-rumah yang dihancurkan yang ada bekas banjir. Siapakah mereka yang sebenarnya? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saat itu jam menunjukkan pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia belahan barat setelah sholat maghrib. Semua orang sedang pengajian yang ada di masjid dan musola yang ada. Bisa Anda dengar di video ini ada yang sedang mengaji dan berzikir. Disitulah di satu sisi di perumahan komplek Wijaya Timur Raya adanya tidak jauh dari kelurahan. Di sini tanah kosong bekas rumah yang dihancurkan, beberapa rumah yang ada. Ternyata ada beberapa manusia sebagai saksi mata. Ada 4 orang gentayangan di sini adanya. Siapakah mereka? Lantas salah satu saksi memberi kabar kepada sesepuh setempat. Lantas sesepuh setempat memberikan penjelasan dengan lugas. Saudara, dulu sebelum ada rumah ini, sebelum ada komplek perumahan sini, memang di sini dulu banyak pohon-pohon besar. Pohon yang sudah cukup umur ratusan tahun. Lantas karena dijadikan komplek, jadi mereka sudah cukup lama tidak ada hengkang di sini. Lantas karena di sini memang daerah gampang banjir, di belakang adalah ada sungai rumput Kali Krukut. Dia kalau banjir selalu masuk ke daerah komplek perumahan di mana ada ya komplek perumahan Wijaya Timur yang ada. Sehingga dengan sejalan dengan waktu bukan semakin membaik, akan tetapi semakin memperburuk keadaan sehingga rumah-rumah mereka kebanyakan dibubrakin seperti yang ada di sini yang gelap. Nah, di sini yang terjadi adanya 4 sosok manusia gentayangan. Disitulah. Mari kita kembali masalah 4 sosok manusia gentayangan. Menurut sesepuh mengatakan kepada saksi mata utama, bahwasanya itu berarti makhluk dulu yang ada di pohon itu, dia hingga kembali adanya rumah yang sudah dihancurkan di situ. Itu di situ ada 4 rumah, kata sesepuh mengatakan demikian. Berarti tidak lepas dari makhluk yang lama. Mereka datang kembali di situ adanya. Tidak lepas dari bangsa jin, si penunggu pohon besar sebelum ada perumahan yang ada. Lantas si saksi mata pertama menanyakan, Pak, apakah saat itu sebelum ada komplek ini masih ada pohon-pohon besar? Karena kejadian adanya penduduk diganggu. Lantas seorang sesepuh mengatakan, memang dulu pernah ada waktu banjir besar itu. Di sini kan masih tanah kosong kata gitu, masih pohon-pohon besar. Ada salah satu ibu-ibu sedang menggendong anak. Tiba-tiba dari belakang diikuti orang gede tinggi
Katanya pada saat si ibu itu teriak, terus banyak warga yang hadir mendatangi orang yang teriak si ibu itu, sehingga si makhluknya tiba-tiba menghilang, adanya di pohon besar itu. Inilah salah satu kelompok, tidak lepas dari kelompok yang terdahulu, yang 4 orang yang gentayangan di situ. Lantas si saksi pertama bertanya kembali, "Sesepuh, adakah solusi dengan adanya rumah ini sudah tidak ada, sudah dirubuhin, katakanlah, sudah jadi tanah kosong, hanya pohon-pohon yang ada. Barangkali 4 sosok manusia yang gentayangan di situ, pada akhirnya dia nggak mau diusir, nanti akan mengganggu orang-orang di penduduk di belakang sini. Di belakang sini kan banyak penduduk selain di kompleks ini." Lantas sesepuh mengatakan, "Saya sudah punya rencana. Kalau seandainya nanti ada kabar terpuruk, ternyata ada warga setempat yang di sebelah komplek itu merasa terganggu, saya sudah merencanakan dengan sesepuh-sesepuh yang lain untuk mengusirnya. Bisa saja sekarang juga bisa. Cuman kita lihat hari atau waktu yang tepat," kata si sesepuh mengatakan demikian. Jadi untuk sementara ini bagaimana sesepuh? Ya biarkan saja dia mau bolak-balik di lingkungan bekas rumah yang hancur, biarin aja, yang penting selama dia tidak mengganggu. Pokoknya nanti kalau ada ganjilan-ganjilan mengganggu manusia, kamu jangan sungkan-sungkan sama teman kamu yang saksi rombongan kamu, kasih tahu saya. Udah tahu rumah saya kan? Kata sesepuh mengatakan demikian. Lantas orang tersebut mengatakan, "Iya, sesepuh terima kasih atas keterangannya. Nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman saya yang sama-sama saksi mata yang ada di sini." Lantas mereka berpisah. Tiba-tiba si saksi mata kembali, di mana kembalinya beliau yang saksi mata pertama melewati tanah kosong tersebut. Ternyata di luar dugaan, saksi mata ternyata sudah didengar oleh 4 makhluk tersebut. Dia dicegal tengah jalan. "Woi manusia, kenapa kau bicarakan saya berempat? Jangan macam-macam dengan adanya saya mau ngusir. Saya tahu adanya kau bersekutu dengan orang tua itu untuk mengusir saya dengan teman-teman saya." Si orang tersebut saksi mata merasa kaget, dikejutkan, lari kembali mencari sesepuh. Lantas sesepuh kebetulan belum jauh. Pak sesepuh, sebentar. Ada apa?" "Saya baru saja ke gang itu tuh, yang melewati tanah itu yang saya bilang 4 orang yang gentayangan. Saya dicegal, katanya saya bicara sama sesepuh, dia mendengarnya. Dengan adanya mendengar katanya mau diusir, dia nggak terima. Saya dicegal di situ, saya langsung lari." Lantas sesepuh, "Ayo kita ke sana." Lantas sesepuh menghampiri dengan si saksi mata pertama yang ada di gang dekat tanah kosong bekas rumah tersebut. Lantas di gang tersebut, si sesepuh mengatakan, "Dek, sebentar. Saya akan komunikasi dengan mereka. Apakah mereka masih ada di sini?" Tak lama kemudian si sesepuh mengatakan, "Hai, 4 manusia yang gentayangan di tanah kosong ini. Muncullah kalian." Tiba-tiba mereka muncul. "Hei, kamu sudah lari, masih balik lagi, masih beraninya." Lantas si sesepuh mengatakan, "Siapa yang dimaksud?" "Itu tuh sebelah, Bapak tua. Dia tadi menjegal, gue cegal, tapi dia malah lari." "Hai, dengarkan baik-baik. 4 makhluk aneh, sayalah yang akan mengusir kalian, bukan dia. Kalau kalian benar-benar menantang kami sebagai manusia tidak akan pernah tinggal diam. Jangan dianggap manusia bodoh. Di sini adalah lingkup warga. Di situ juga tanah warga. Hanya saja karena di sini tempat banjir, akhirnya dibubrakin rumah itu. Akan dibangun kembali. Jangan macam-macam," kata si sesepuh mengatakan demikian. Lantas 4 manusia gentayangan. Satunya mengatakan, "Hei, manusia tua, enak ya. Di sini kan banjir bagus kalau nggak dibangun lagi." Lantas sesepuh mengatakan, "Jangan macam-macam. Di situ juga rumah orang. Ntar sebentar lagi mau dibangun. Nyahlah dari sini kalau kalian tidak mau terganggu. Malah sebaliknya kalian akan bikin tidak nyaman manusia-manusia yang ada di lingkup di mana adanya di Wijaya Timur, termasuk di sini dekat dengan lingkungan warga setempat."
Lantas si empat makhluk tersebut tiba-tiba kompak tertawa. Hei, orang tua, ternyata kamu punya nyali ya, berani juga ya menantang kami ya. Kami ada ribuan orang di sini. Wujudnya memang kami manusia, tapi kami adalah makhluk jadi-jadian, si penunggu di mana adanya pohon besar terdahulu. Kami sudah cukup lama di sini sebelum adanya komplek. Karena di sini kebetulan kosong, kami kembali di sini. Kata si satu makhluk. Di antara empat makhluk tersebut mengatakan demikian, lantas sesepuh menggerakkan kedua telapak tangannya, menciptakan angin panas. Digerakkan kepada empat makhluk tersebut, dia terlempar ke atas, di mana dia dikembalikan adanya di Gunung Salak. Disitulah satu saksi mata mengatakan, sesepuh, dia kemana? Lantas sesepuh mengatakan, dek, sebetulnya saya bisa mengetahui, asli mereka tidak lepas dari Gunung Salak, makanya saya kembalikan langsung ke sana. Lantas saksi mata mengatakan, jadi kita udah aman, udah nggak ada. Alhamdulillah tidak ada. Tadinya saya akan mencari waktu yang tepat, tapi karena adanya situ sudah diganggu, dicegal di jalan, ternyata dia mendengarkan kita sudah bicara akan mengusir dia, ternyata dia tersinggung. Barangkali dia sudah nggak waras. Barangkali mereka sudah nggak betah dan tidak sabaran. Maka dari itu saya langsung ada to the point, langsung saya pindahkan ke sana. Demikianlah saudara, dengan cuplikan demi cuplikan yang kami rangkai jadi satu, kami kupas, kami jabarkan untuk Anda semua dengan adanya makhluk aneh. 4 makhluk aneh gentayangan yang ada di tanah kosong bekas rumah kebanjiran yang ada di lingkup Wijaya Timur, Jalan Wijaya Timur Raya yang ada. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.